Hai guys, perkenalkan aku Mutiara Kamalia dari kelas 12 Title 1 SMK Negeri 2 Kebumen. Kali ini aku akan menjelaskan tentang menerapkan proses produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk. Sedangkan produksi barang ialah menambah nilai guna suatu produk dengan mengubah bentuk. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Sedangkan produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk berbagai jenis produk. Berbagai jenis produk tersebut mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dalam jumlah besar seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan minuman, sampai bagian-bagian pada yang kecil seperti pengencang. Keperakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. 2. Ciri-ciri produksi massal. 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal ialah 1. Hemat biaya. 2. Efisien waktu. 3. Tingkat keakuratan tinggi. 4. Tingkat produksi cepat. Selain kelebihan, produksi massal juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. 2. Kurang beragamnya variasi produk. 3. Biaya mesin mahal. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Perencanaan produksi massal. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Simulingga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyesuaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan yang terakhir, menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan dari perencanaan produksi ialah 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. 4. Perencanaan harus dapat diukur. Artinya, walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. 5. Tahap awal pelaksanaan produksi perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. 1. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. 2. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi.
Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. 1. Faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. A. Penelitian dan pengembangan produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk. C. Menetapkan skala produksi. Sekian materi tentang menerapkan